secara pribadi kepada Tuhan. Untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kami telah buat ya Bapa, baik itu menyakiti hatimu, hati orang tua kami, hati teman-teman kami, maupun hati saudara kami. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu dan hidup melakukan perintah Tuhan. Tegur kami jika kami masih berbuat kesalahan yang sama ya Bapa. Ampuni kami, ampuni setiap kami. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosanya dan yang telah ditebus oleh Tuhan
terimalah berita anugerah yang terambil di dalam Efesus 2 ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Dan terimalah berita perjanjian baru yang terambil di dalam Filipi 2 ayat yang 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Sebagai respon sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima tadi, mari kita mengucap syukur, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita pujikan bukti kebesaran-Nya. Karyamu, ku serah.
Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita dipertemukan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam situasi dan kondisi saat ini, kami tetap bersuka cita oleh karena Engkau. Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Biarlah hati kami ada damai sejahtera. Dan tolonglah setiap kami ya Tuhan, ketika kami sudah memuji Engkau, biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini tolonglah kami ya Tuhan, berkati kami, berikan kami pertolongan, supaya Engkau menolong kami boleh memfokuskan diri kami untuk bersama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan yang mendengar akan firman-Mu. Baiklah kami boleh mendengar dan kami boleh menerima firman-Mu, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga apa yang boleh kami kerjakan dan kami boleh lakukan dapat memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita di dalam situasi sekarang ini tetap dipelihara oleh Tuhan dan juga boleh tetap merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Nah, Minggu Paskah yang lalu kita sudah bersama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan tugas tanggung jawab yang seharusnya kita pikul, yaitu karena dosa hubungan kita mengalami keterpisahan dengan Allah, dan seharusnya kita juga menjadi manusia yang binasa. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, maka Ia rela mengorbankan nyawanya bagi kita anak-anaknya. Nah, biarlah setiap kita memperoleh pengampunan dosa dan juga keselamatan atau hidup kekal di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengatakan kepada kita bahwa dosamu, dosa teman-teman, dan dosa saya diampuni. Sehingga kebahagiaan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus Kristus melalui karya keselamatannya. Kebahagiaan kita ternyata tidak dapat diukur dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, teman-teman. Bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan talenta kita, atau segala sesuatu yang bisa kita lakukan di dunia ini. Tetapi kebahagiaan kita terletak pada status bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau milik berarti sepenuhnya seluruh hidup kita adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Apa hebatnya? Kenapa bisa sebahagia itu? Karena ketika kita adalah milik Tuhan Yesus, maka Yesuslah yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kita. Bahkan ketika kita hidup di dalam dosa, dan ketika kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka Tuhan Yesuslah yang sanggup membereskan dosa-dosa kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, maka secara otomatis kita mendapatkan dua hal. Hal yang pertama adalah kita punya hak istimewa atau hak privilege, ya. Apa hak kita? Yaitu kita diangkat menjadi anak Allah. Kita menjadi anaknya, diangkat menjadi anaknya sehingga kita mempunyai hak waris. Tetapi hal yang kedua yang otomatis kita terima adalah kita punya tanggung jawab, teman-teman. Walaupun kita punya hak istimewa, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Sehingga sebagai anak-anak Allah, ketika kita sudah memperoleh keselamatan, tentu kita mulai memikirkan bagaimana kita mempergunakan hak istimewa dan juga sekaligus mengerjakan tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kenapa harus seperti itu? Mungkin teman-teman bertanya, ya. Saya juga bertanya.
Teman-teman, kita harus sekali lagi mengerti dan memahami bahwa keselamatan atau hidup kekal memang itu anugerah Allah, ya, bukan hasil jeripaya kita, bukan karena kebaikan teman-teman dan juga saya. Sehingga apa? Walaupun keselamatan itu diberikan oleh Yesus Kristus secara gratis, secara cuma-cuma, kita nggak bayar, ya. Tetapi anugerah itu sama sekali bukan anugerah yang murahan. Sehingga kita apa? Sehingga kita berpikir kalau kita sudah diselamatkan berarti kehidupan kita pasif, atau kehidupan kita seenaknya, atau kehidupan kita juga sembarangan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita beberapa waktu ini membaca, ya, atau sering membaca di media sosial dan lain sebagainya, banyak orang yang terus mempertanyakan, ya, banyak saudara-saudara kita di luar sana atau teman-teman kita di luar sana yang juga mungkin mencibir, ya, kok enak ya manusianya yang berdosa tetapi Yesus yang menanggung. Berarti enak juga dong berbuat dosa aja terus, kan Yesus yang menanggung semuanya. Kita tidak menanggapi hal ini sebagai sesuatu yang membuat kita marah, teman-teman. Tetapi kita berusaha menjelaskan kepada mereka, memang benar bahwa yang menanggung seluruh dosa kita adalah Kristus, karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan walaupun kita sudah berbuat baik, walaupun kita sudah beramal, walaupun kita sudah memberikan persembahan dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan kita. Lalu selanjutnya disinilah peran kita, teman-teman. Sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ternyata kita punya peran di dalam kehidupan kita. Karena kekristenan tidak berbicara tentang kepasifan, tetapi kita harus aktif. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu peran kita saat ini adalah mengerjakan keselamatan kita. Ya. Kalau kita mengingat satu pujian, ya, ada pujian yang menyatakan seperti ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Berarti pujian ini bukan merupakan suatu ungkapan saja di dalam kehidupan kita, tapi ada sesuatu hal yang perlu kita pikirkan, bahwa hidup di dalam kekristenan tidak hanya cuma berbicara, tetapi ada sebuah tindakan ketika kita menjadi orang Kristen, yaitu menjadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa balasan yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Mari bersama-sama teman-teman kita membaca kitab Filipi 2. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai 18. Teman-teman sekalian pun boleh mempersiapkan Alkitabnya, kita akan membacanya. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, surat yang ditulis ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan demikian,
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Ini merupakan salam, merupakan sapaan dari Rasul Paulus yang menandakan ya adanya suatu kedekatan atau adanya hubungan yang baik antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi. Rasul pada saat itu sama dengan hamba Tuhan pada masa kini. Nah, sehingga dengan modal kedekatan yang tulus tentunya, motivasi yang benar ya dari Paulus ini, dia berani berpesan kepada jemaat di Filipi. Dia memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa tidak banyak orang yang suka dinasehati, tidak banyak orang yang suka diajar, tidak banyak orang yang suka diberitahu. Tetapi firman Tuhan memerankan fungsinya dengan membangun kehidupan kita, menuntun kehidupan kita untuk mengarahkan kita kepada jalan Tuhan. Nah, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Sehingga biarlah kita juga tidak bosan-bosannya untuk bisa menerima setiap nasihat yang ada, yang datang kepada kita, supaya kehidupan kita boleh diarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Ketika Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Filipi, Paulus memulainya dengan salam ya, dan pernyataan sebelum dia menasihati. Nah, pernyataan apa selanjutnya yang dikatakan oleh Paulus? Paulus berbicara seperti ini, kamu senantiasa taat. Nah teman-teman, ini bukan perintah yang diberikan oleh Paulus, tetapi ini sebuah pernyataan, sebuah bukti bahwa selama itu jemaat di Filipi ini hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana teman-teman kita bisa melihat ya, bisa melihat satu bentuk ketaatan. Ketaatan itu harus diuji di dalam kurun waktu yang kita tidak pernah tahu ya. Tetapi di dalam hal ini kita bersama-sama mau melihat teman-teman bahwa hal itu dimulai ketika jemaat di Filipi itu mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sampai pada akhirnya mereka menerima akan Injil itu, terutama mereka menerima Tuhan. Lalu setelah itu Paulus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berpegang kepada Injil. Nah, mereka juga mengalami penderitaan, mereka mengalami penganiayaan, tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, karena apa? Di dalam firman Tuhan pun mengatakan bahwa iman bertumbuh di dalam penganiayaan dan di dalam pembacaan kitab suci. Lalu setelah Paulus memberikan penyataan atau bukti bahwa jemaat di Filipi itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, lalu inilah nasihat yang diberikan kepada jemaat di Filipi dan juga diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah ini teman-teman, perintah yang harus dikerjakan. Apa yang kita kerjakan teman-teman adalah sesuatu yang sudah Tuhan Yesus lakukan, adalah sesuatu yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yaitu mengampuni dan juga memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Nah, dan kita di sini dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya kita menyelesaikan sesuatu yang bukan dari nol, ya. Kita bukan perintis, melainkan kita itu menikmati karya penyelamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita. Artinya, ketika kita mengerjakan atau menyelesaikan suatu tanggung jawab yang berasal dari Tuhan, maka kita terus mengerjakannya sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Teman-teman, kita tidak menghasilkan sesuatu yang belum ada, ya. Di dalam versi bahasa Inggrisnya menggunakan kata work out your salvation
not work for your salvation. Artinya kita sekali lagi tidak mengerjakan sesuatu yang tidak ada atau belum ada, melainkan sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita diberikan porsi oleh Tuhan untuk bisa bertanggung jawab menyelesaikan hal yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman. Dan ketika Rasul Paulus berkata, keselamatanmu, ya, tetap kerjakan keselamatanmu. Di sini tidak menunjuk kepada masing-masing orang, teman-teman, tetapi kepada suatu komunitas, yaitu jemaat di Filipi. Sebagai contohnya adalah komunitas kita Westlight Community, ya, pemuda remaja GKT Citra Raya. Jadi menunjukkan kepada komunitas, suatu komunitas yang hidup, ya. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan dan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa komunitas ini adalah komunitas yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, buktinya apa? Kalau komunitas ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu komunitas ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat? Yaitu kita mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita, caranya bagaimana? Ya, mengasihi itu tidak harus dengan sesuatu yang besar, ya. Memberikan sesuatu yang wah, luar biasa untuk orang lain. Tetapi mengasihi, kita bisa mulai dengan kita menyapa mereka. Kalau kita mungkin seseorang yang pendiam atau sulit menyapa orang lain, berikanlah senyum kepada setiap orang yang ada, ya. Berusaha mengenal mereka. Nah, sebelum mengenal, jangan berusaha menyimpulkan, oh orang ini tidak baik, orang ini tidak sama seperti saya. Atau pada intinya kita menyimpulkan orang lain dengan hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Mari kita belajar menerima, teman-teman, karena kita akan bertemu dengan begitu banyak orang, begitu beragam orang, begitu banyaknya karakter yang akan kita temui di dalam hidup kita. Sehingga kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memahami satu dengan yang lain. Belajarlah untuk dapat mendoakan, ya. Belajar untuk mendoakan teman-teman yang ada. Bahkan di tengah-tengah virus corona saat ini, ya, yang menjadi pertanyaan kepada kita, sudahkah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, ya? Situasi seperti ini tidaklah gampang dan mudah, sehingga kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita juga mulai mengingat, ya, mengingat orang-orang yang kita kasihi, mengingat setiap mereka di dalam setiap doa-doa kita. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Bukankah mengasihi itu sulit? Ya, memang benar. Teman-teman, walaupun kita sudah ditebus sebagai orang yang sudah diselamatkan, bukan berarti kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Bedanya adalah kita sudah tidak cinta lagi sama dosa. Kalau dulu kita sebelum dapat keselamatan dari Tuhan, sebelum kenal Tuhan, kita cinta banget sama dosa, kita bergumul sama dosa. Tetapi setelah kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak lagi cinta terhadap dosa. Caranya sekali lagi harus kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, baca firman Tuhan, teman-teman. Mungkin kalian berpikir bahwa, aduh kok itu lagi ya yang diingetin ya, udah tahu nih, sudah ngerti kok kalau harus baca firman. Teman-teman, mengapa ini diingatkan? Karena kita adalah manusia yang mudah lupa, sehingga kita terus diingatkan. Sampai kapan? Yaitu seterusnya. Karena firman akan menuntun kehidupan kita, ya, bukan hanya melakukan sesuatu yang baik, tetapi melakukan sesuatu yang benar. Karena baik belum tentu benar, tetapi benar itu pasti baik. Nah, di dalam mengerjakan keselamatan kita, ternyata ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita dituntut, teman-teman. Ada tuntutan di dalam kehidupan kita untuk kita mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hal yang harus dilakukan adalah
kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, takut dan gentar kepada siapa teman-teman? Takut dan gentar hanya kepada Tuhan saja. Artinya kita hormat kepada Tuhan, ya. Kita bukan takut dan gentar atau hormat kepada orang lain, karena kita takut kalau kita tidak melakukan apa yang orang lain katakan atau orang lain suruh kepada kita, maka kita nggak diakui. Terus kita nggak dapat pujian. Terus kita takut nggak ada yang suka sama kita. Bukan itu. Tetapi perintah untuk mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita adalah dengan takut dan gentar hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana caranya teman-teman dan saya bisa melakukannya? Ada hal yang harus kita lakukan, yaitu belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, ya. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah tidak dibatasi oleh situasi apapun. Paulus bilang, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Paulus sebagai hamba Tuhan, teman-teman, mengingatkan bahwa ketaatan itu harus tetap dilakukan timbul dari hati kita yang paling dalam. Ya, karena kita punya kasih, karena kita punya hormat kepada Tuhan, bukan karena faktor keberadaan orang lain. Contohnya, kalau kita senang terhadap sesuatu, pasti dengan sukacita kita melakukan di dalam hidup kita dan sukarela. Nah, di dalam gereja teman-teman, hamba Tuhan hendak menjalankan tugas pelayanannya. Suatu waktu hamba Tuhan ini tidak akan ada bersama dengan jemaat, di tengah-tengah jemaat, ya. Sehingga Paulus di sini memberikan pesan kepada jemaat yang ada di Filipi ketika dia di penjara, supaya apa? Jemaat itu tetap taat, ya. Karena Paulus nggak tahu, teman-teman. Paulus tidak tahu kapan dia akan dibebaskan, atau bahkan Paulus sama sekali tidak bebas dan Paulus mati di sana. Sehingga apa? Jemaat ini harus memfokuskan ketaatannya kepada Tuhan, bukan kepada rasul atau kepada hamba Tuhan. Teman-teman, mengapa banyak kasus, ya, jemaat yang kecewa terhadap hamba Tuhan? Karena ada satu hal, yaitu salah fokus. Hamba Tuhan adalah orang yang dipanggil untuk menjalankan misi Tuhan, baik di gereja atau dimanapun, mengembalakan jemaat di suatu tempat tertentu, dan seharusnya memang menjadi teladan. Namun kita tidak boleh menutup mata, teman-teman, bahwa hamba Tuhan adalah manusia yang juga berdosa dan juga dapat melakukan kesalahan. Sehingga Paulus mengingatkan sekali lagi untuk memfokuskan diri kepada Tuhan, bukan kepada orang yang memberikan perintah, ya, melainkan melihat bahwa perintah itu asalnya dari Tuhan saja. Harapan Paulus apa, teman-teman, kepada jemaat yang ada di Filipi, bahkan menjadi harapan kita semua, adalah jemaat tetap hidup di dalam ketaatan yang berfokus kepada Tuhan. Ya, jemaat harus aktif, ya, teman-teman harus aktif sebagai satu komunitas. Teman-teman juga harus dewasa secara rohani di dalam komunitas. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya seperti ini. Di rumah, hormatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu, apapun situasi mereka, siapapun mereka, apapun kondisi mereka. Bantu dan tolonglah mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Di sekolah atau di kampus, hormat dan taat kepada guru. Kerjakanlah tugas kalian, kerjakanlah PR kalian dengan baik dan benar, ya. Berusahalah untuk tidak mencontoh. Berusahalah untuk tidak melakukannya. Belajarlah lebih tekun, belajarlah dengan usaha yang lebih keras lagi, karena itulah tugas kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa. Di gereja, waktu beribadah, ingatlah kita beribadah datang kepada Tuhan. Fokusnya dengan tidak main HP sendiri, teman-teman, ya, nggak ngobrol sendiri, tetapi mengikuti ibadah dengan baik, mengikuti ibadah dengan sukacita,
Karena kita punya kerinduan kepada Tuhan, ya. Dengan apa? Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita pulang nanti, kita bisa membawa berkat di dalam kehidupan kita, sehingga berkat itu pun boleh kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Lalu di masyarakat, bersosialisasilah dengan santun, ya. Karena kita adalah apa? Kita adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga ketika orang melihat kita, dimanapun kita berada, kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat di dalam kehidupan orang lain. Tentu hal ini sulit teman-teman untuk dilakukan, karena natur kita sebagai manusia, kita cenderung tidak mau taat. Kita males mau taat, ngapain taat ya? Tetapi bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menuntut apa yang tidak kita punya di dalam hidup kita, ya. Dikatakan dalam ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya kita tidak bisa tanpa Tuhan, teman-teman. Karena segala usaha kita, berkat yang sudah dicurahkan kepada kita itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih sama kita, Tuhan yang beri kepada kita. Sehingga kita apa? Sehingga kita tidak perlu menyombongkan diri, sehingga kita tidak perlu angkuh di dalam hidup kita. Kita tidak boleh menganggap diri kita itu lebih wah daripada orang lain, lebih utama daripada orang lain. Tetapi bagaimana yang seharusnya kita lakukan adalah kita sama-sama saling merendahkan diri satu dengan yang lain, ya. Dikatakan menurut kerelaannya, Tuhan Yesus punya kebebasan, ya, dan berdasarkan kasih karunia-Nya, Dia telah memilih kita, teman-teman, untuk kita berkumpul di dalam satu komunitas, yaitu Westlight Community, ataupun komunitas teman-teman lainnya di mana kalian berada, ataupun bahkan gereja-gereja yang lainnya. Ya, kita dikumpulkan di dalam satu jemaat yang sudah diselamatkan dan dapat mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman, selanjutnya yang menjadi tugas kita adalah selain kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan, bahkan kita tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun, tugas kita selanjutnya adalah kita melakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Artinya apa? Jangan suka jengkel, jangan suka berdebat, teman-teman. Jangan suka merasa tidak puas di dalam hidup, ya, terhadap apa yang dilakukan orang lain ataupun apa yang menjadi hasil di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena perdebatan, karena sungut-sungut, Tuhan sangat tidak menyukainya, ya. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena kita angkuh, ya, karena kita mementingkan diri kita sendiri. Kita mencari pujian dari orang lain, sehingga apa? Seringkali itulah yang membuat kita apa? Banyak konflik dengan orang, ya. Banyak melakukan kesalahan dan hal-hal yang tidak baik di hadapan orang lain. Nah, mengapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Kenapa kita tidak boleh berbantah-bantah? Firman Tuhan kasih jawaban kepada kita, ya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga dikatakan kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, kita tidak bisa atau kita tidak diharuskan menjadi batu sandungan, ya. Justru kita harus menjadi terang, ya, di dalam apa dunia yang mengecewakan ini, teman-teman. Karena itu standar kita itu tinggi, ya. Kita ini sudah dibilang sebagai anak Allah, punya warisan sebagai anaknya, ya. Tapi kita juga diharuskan untuk melakukan tanggung jawab itu di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat, ya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita? Ya, hal ini berkaitan dengan apa? Tuhan Yesus ingin menemukan kita di dalam dunia ini sepanjang kehidupan kita, ya. Tuhan menanti kita dengan begitu setia, dan biarlah ketika Dia datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, maka kita dapat ditemukan setia oleh-Nya. Nah, caranya gimana bisa melakukan semuanya ini, teman-teman? Firman Tuhan pun memberikan penjelasan kepada kita. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Teman-teman, kalian punya Alkitab, saya punya Alkitab, kita punya firman Tuhan, maka bacalah firman itu, ya. Bukan sebagai sesuatu yang mistis, ya,
tetapi sesuatu yang kalian percaya dan kita percaya bahwa firman Tuhan akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita hari pas hari. Nah teman-teman, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita ini dapat bermegah pada hari Kristus ketika kita menjalani kehidupan kita dengan penuh ketaatan, sebagaimana Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, bahwa dengan melakukan semuanya itu, kita tuh tidak percuma teman-teman berlomba-lomba. Kita tuh tidak percuma bersusah-susah, ya. Karena kehidupan kita sadar ataupun tidak teman-teman, bahwa kita hidup itu seperti di dalam perlombaan. Kita ada usaha teman-teman, kita ada kerja keras, walaupun ada banyak tantangan. Contohnya soal ekonomi atau masalah ekonomi ya, mau sekolah, mau kuliah, ya mungkin nggak ada dana, ya mungkin nggak ada dana, mungkin kita kekurangan dan lain sebagainya. Bahkan karena COVID-19 ini pun orang banyak kehilangan pekerjaan, ya. Relasi dengan teman-teman menjadi terganggu, relasi dengan saudara menjadi terganggu, ya, dan tidak selancar sebelumnya. Ada dampak yang begitu besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mengapa kita di dalam menjalankan atau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu harus berpegang pada firman Tuhan? Ya karena hal ini. Hidup kita penuh dengan tantangan, ya. Hidup kita penuh dengan tantangan, sehingga apa? Kita harus berlomba, teman-teman. Ya. Supaya apa? Supaya ketika kita di dalam perlombaan, kita diharapkan menjadi pemenang di dalam lomba itu. Dan sehingga kehidupan kita pun tidak percuma. Kita telah berusaha dan kita telah bersusah-susah. Nah, di dalam ayat yang 17 ya, ini menjadi suatu sukacita, ya, sukacita daripada Rasul Paulus ya, yang diharapkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Bahkan juga ini tentu ditujukan kepada komunitas kita juga, ya, pemuda dan remaja, yaitu sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu, ya. Meskipun kita bersusah payah di dalam pelayanan, meskipun kita bersusah payah di dalam panggilan kita, apapun panggilan kita, ya, baik kita sebagai anak, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, baik sebagai pekerja, kita pasti punya sesuatu yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi semuanya itu dapat kita nikmati, ya, walaupun kita harus bersusah payah. Bahkan di dalam pelayanan kita yang harus kita lakukan di gereja ataupun di luar gereja, kita bisa menikmatinya. Karena apa? Karena hal itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan, ya. Ada hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, ada diri yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, karena apa teman-teman? Panggilan di dalam melayani Tuhan adalah suatu kehormatan, adalah suatu kemuliaan bagi kita, ya. Karena apa? Oleh karena itu kita tidak gampang-gampang. Oleh karena itu kita juga nggak main-main di dalam hidup kita, ya. Isilah hidup teman-teman dan hidup kita semua dengan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga di dalam mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan, ya, kita bisa bertanggung jawab penuh kepada Tuhan, ya, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir adalah harapan setiap kita, ya. Harapan setiap kita adalah kita bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Sukacita tidak hanya menjadi milikmu, tetapi milik kita semua, ya. Ada sukacita yang kita songsong ketika Kristus telah datang ke dunia untuk yang kedua kali. Oleh karena itu, kita harus sama-sama tahu harapan kita bersama adalah setiap kita, ya, baik hamba Tuhan, baik jemaat, baik komunitas di dalam satu gereja, gereja manapun kita, ya. Hal yang ingin dilihat adalah kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam situasi dan kondisi apapun. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ingin menemukan kita tetap setia. Tuhan ingin menemukan kita tetap taat kepadanya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini tidak hanya kita mendengarnya, tetapi kita mau berusaha membacanya, kita mau melakukan di dalam kehidupan kita.
Hai jiwa muda, tetaplah bersemangat, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Punyailah pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Tidak harus bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Biarlah Tuhan menemukan kita tetap taat dan setia sampai Dia datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau terus mengingatkan kepada kami orang-orang muda ya Tuhan, di mana kami harus hidup sebagai orang-orang Kristen yang tidak hanya hidup dengan pasif, tetapi kami hidup di dalam keaktifan kami untuk kami boleh mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sadar bahwa itu tidak mudah, tetapi kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan hikmat Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak muda yang tahu bagaimana kami melakukan keselamatan kami di dalam Tuhan dengan praktek hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk terus dituntun di dalam kebenaran akan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengingat bahwa kami harus terus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan di dalam doa-doa kami dan juga di dalam pembacaan firman Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa hingga sampai saat ini untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 yang masih belum terselesaikan. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang muda yang tidak putus asa. Kami mungkin bisa bosan, kami mungkin bisa juga melakukan segala sesuatu yang tidak baik ketika kami sudah tidak tahu tentang apa yang harus kami kerjakan. Tetapi kami punya Tuhan yang akan menolong setiap kami, memberikan kami hikmat untuk kami terus ya Tuhan Yesus tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami ya Tuhan, supaya senantiasa COVID-19 ini boleh terselesaikan dengan baik dan kami pun boleh menjalani kehidupan kami dengan normal kembali. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kembali nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.